Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya Ilyas akan menceritakan kisah cinta Karlina. Lika-liku cinta yang dialaminya hingga menjelang kelahiran anak kedua dalam rumah tangga yang awalnya harmonis berubah menjadi jerit tangis. Disebabkan karena keadaan yang tidak bisa dielakkan. Seperti apa kisah cintanya? Yuk langsung saja simak. Sebuah kesaksian air susu dibalas air tuban. Mungkin pepatah kuno ini amat tepat untuk menggambarkan betapa pahitnya nasib yang dialami Karlina. Sebuah kebaikan yang dilakukan dan diberikannya ternyata hanya mendapatkan balasan berupa realitas hidup yang amat menyakitkan. Kebahagiaan yang selama ini diimpikan tak lebih hanya sebuah fata morgana yang begitu indah dihayalkan, namun tak sesuai dengan kenyataan. Hal ini berawal dari hilangnya pekerjaan sehingga menggoyahkan keharmonisan keluarga mereka. Memang Lina menikah dalam usia yang masih relatif muda, kurang dari 20 tahun. Bukan hanya itu, pernikahannya dengan Mas Hadiyanto, sebutlah begitu, sesungguhnya juga merupakan rencana yang amat tergesa-gesa. Bahkan kalau dipikir-pikir, Lina pun seringkali merasa aneh sebab sulit menerima kenyataan kalau dirinya telah menjadi istri dari Mas Hadi, pemuda yang dulu amat dibencinya. Jangankan menjadi istrinya, bahkan dulu untuk menjadi temannya saja Lina itu merasa amat jijik. Kata orang bijak, kebencian yang terlalu memang bisa menjelma menjadi perasaan cinta. Mungkin inilah yang telah terjadi dengan dirinya. Setelah sekian lama mengharamkan diri, walau hanya sekedar berteman dengannya, entah mengapa tiba-tiba Mbah Lina ini malah jatuh cinta pada Mas Hadi. Hal ini berawal dari suatu kejadian yang serba kebetulan, seperti layaknya rangkaian cerita dalam sebuah sinetron. Tapi mungkin saja semua ini memang sudah ketentuan ilahi. Bukankah jodoh setiap insan merupakan ketetapan Tuhan yang sulit terbentahkan? Banyak orang coba mengingkari jodoh itu, namun bila saatnya tiba, maka tak seorang pun yang akan bisa menghindarinya. Itu pula yang terjadi dengan diri Mbah Lina. Kebenciannya pada Mas Hadi yang ibarat seperti besi berkarat tiba-tiba punah begitu saja, rasanya lewat sebuah kejadian yang sama sekali tak pernah terlintas dalam pikiran Mbah Lina. Cerita permulaannya pada malam itu sekitar jam 7 sore. Lina baru saja pulang dari rumahnya Irna. Irna itu sahabat dekat Lina ya. Mereka berdua sama-sama kuliah satu kampus. Ketika Lina tengah asyik mengendarai sepeda motor yang dikendarainya, tanpa diduga kendaraan yang selalu setia mengantarkan Lina kemanapun dirinya pergi itu tiba-tiba ngadat. Mesinnya mati total. Berulang kali di starter, tapi tetap saja tidak bisa hidup. Celakanya lagi, ketika itu gerimis mulai turun renyai-renyai dan posisi Lina berada di sebuah ruas jalan yang cukup sepi. Aduh, gawat nih. Mana gak ada bengkel lagi, gerutu Lina hampir menangis. Ya bagaimana tidak ingin menangis sebab malam itu rasanya keadaan sangat sepi. Yang lewat paling-paling angkutan umum bus 34 jurusan Sleman Yogyakarta.
Mana mungkin sopir-sopir bus itu mau menghentikan kendaraannya hanya untuk sekedar menolong orang yang tak dikenalnya. Padahal semua orang tahu persis kalau para sopir itu selalu bekerja dengan terburu-buru, sebab mereka memang harus bisa menutupi uang setoran. Gerimis semakin lebat dan Lina sudah benar-benar hampir menangis karena putus asa dengan sepeda motor bebek yang ngadat itu. Tadinya Lina sudah memutuskan untuk menuntun sepeda motor itu sampai rumah penduduk terdekat dan Lina pun berpikir bisa menitipkannya di sana. Namun keputusannya ini mendadak berubah. Tiba-tiba ada sebuah bus 34 yang berhenti agak jauh dari tempat Lina memarkir sepeda motor. Dari dalam bus itu lalu keluarlah seorang pria melompat turun. Dia kemudian berlari ke arah Lina sambil memanggul ransel di pundaknya. Astaga, sulit dipercaya kalau pria itu ternyata adalah Mas Hadi. Kaget Mbah Lina ini. Motor kamu kenapa, Lin? Tanya Mas Hadi ketika sudah dekat dengan Mbah Lina ini. Mesinnya ngadat, Mas, jawab Lina sedikit tergagap. Di samping tak menduga akan mendapatkan bantuan dari seorang yang selama ini dibencinya, Lina juga gugup. Karena untuk pertama kali dirinya bisa kembali berbicara dengan pemuda yang satu ini setelah perdebatan sengit beberapa tahun silam. Ya, waktu itu ceritanya Lina masih duduk di kelas 3 SMA, sedangkan Mas Hadi sudah kuliah. Dalam sebuah rapat Karang Taruna di Balai Desa, dengan gayanya yang sangat dingin, Mas Hadi mematahkan semua argumentasi Mbah Lina saat mengusulkan agar dibentuk unit kerja khusus untuk menangani masalah pendidikan anak-anak yatim dan kurang mampu. Tak perlu diceritakan bagaimana detail perdebatan itu, yang pasti gaya Mas Hadi yang dingin dan menurut penilaian Mbah Lina ini amat sok tahu itu benar-benar menyuburkan kebencian dalam diri Mbah Lina. Sebelumnya memang sempat didengar cerita tentang pribadi Mas Hadi yang sombong dan dingin, bahkan cenderung menutup diri dalam pergaulan dengan remaja di desanya yang terletak di pinggiran kota Sleman itu. Katanya dia merasa dirinya sebagai seorang yang hebat sebab bisa kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Yogyakarta. Mungkin karena itulah sikapnya amat sombong dan memandang sebelah mata terhadap Mbah Lina dan juga teman-teman yang lain. Oke, lanjut cerita pertemuan tadi ya. Mungkin aku bisa memperbaiki sepeda motormu. Yang penting kita cari tempat berteduh dulu yuk, ajak Mas Hadi mengejutkan Mbah Lina dari ingatan kenangan beberapa tahun lalu itu. Oh iya, tapi di mana Mas? Jawab Lina sambil memberanikan diri memandang wajahnya Mas Hadi. Untuk pertama kalinya baru disadari kalau pria yang satu ini ternyata memiliki wajah yang cukup tampan. Dengan gaya yang amat mengesankan, Mas Hadi menepuk keningnya, seperti dia baru sadar bahwa di lingkungan sekitar memang tidak ada lokasi yang bisa dijadikan untuk tempat berteduh. Harusnya tadi Mas enggak usah turun, kan cuma merepotkan saja, kata Lina. Dia menatap Lina sambil berkata, apa kamu pikir aku tega membiarkan kamu sendirian dikerjai sepeda motormu ini? Lina pun tersipu malu. Entah mengapa dirinya ini seperti orang kegeeran gitu. Lina pun baru menyadari kalau Mas Hadi adalah seorang pemuda yang sangat simpatik. Mungkin dirinya
Juga teman-temannya memang salah dalam menilai pribadi Mas Hadi selama ini. Kalau wajahnya terkesan dingin dan angkuh, barangkali itu memang sudah dari sononya. Begitu pula dengan cara bicaranya yang kadang menjatuhkan mental lawan bicaranya. Memang sudah menjadi karakter aslinya. Di balik semua itu, sesungguhnya Mas Hadi seorang yang amat baik hati. Kesan ini memang mulai menggoda hati Mbak Lina. Oke, lanjut dialog tadi ya. Kalau begitu biar aku perbaiki di sini saja. Doakan aku bisa ya, Lin, katanya sambil tersenyum. Dia juga buru-buru menurunkan ranselnya dan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Ternyata sebuah payung. Tolong kamu pegang ini, hujan semakin deras, katanya lagi sambil menyerahkan payung dan ransel itu ke tangan Mbah Lina. Seperti seorang kekasih, Lina setia memayungi Mas Hadi yang membuka busi sepeda motor. Dengan telaten, dia membersihkan busi itu yang membuat Mbah Lina makin terharu. Mas Hadi membersihkannya dengan sapu tangannya sendiri, sebab memang tidak ada kain lap di bawah jok sepeda motor. Ketika dicegah, dia menampilkannya dengan sangat mengesankan. Meskipun hujan turun semakin deras, masih untung ada lampu penerangan jalan sehingga Mas Hadi bisa melakukan semuanya dengan baik. Kurang dari 10 menit Mas Hadi membuka, membersihkan dan memasang kembali busi itu. Syukur alhamdulillah, ketika di starter, mesin sepeda motor Mbah Lina bisa menyala. Mas Hadi dan Mbah Lina pun sama-sama menarik napas lega. Lega kan. Alhamdulillah, sekarang mesinnya sudah nyala, tapi hujannya turun semakin deras, kata Mas Hadi yang sebagian pakaiannya sudah basah kuyup akibat payung yang kurang besar sehingga tidak bisa meneduhi seluruh tubuhnya yang atletis. Lina pun merasa kasihan melihatnya. Terus, Mas, gimana pakaianmu basah seperti itu? Tanya Lina sambil memandang ibah pada Mas Hadi. Ah, enggak apa-apa. Yang penting bagaimana kamu bisa cepat pulang. Mungkin orang tuamu gelisah menunggu di rumah. Apalagi hari hujan begini, ujar Mas Hadi. Dari sorot matanya, Lina tahu persis kalau dia juga merasa iba melihat keadaan Lina ini, sekaligus mengkhawatirkannya. Hujan memang turun semakin deras. Di tengah deras hujan seperti ini, hampir mustahil Lina bisa mengendari sepeda motor seorang diri. Bukan karena Mbak Lina kurang lihai dalam mengemudi sepeda motor. Masalahnya terletak pada penglihatan mata yang -4. Di tengah deras hujan, tentu saja kacamata tidak akan berfungsi dengan baik sebab akan terkena curah air sehingga pandangan yang terhalang air hujan. Ya sudah, begini saja. Kalau kamu enggak keberatan, biar aku anterin kamu pulang. Setuju enggak, Lin? Mas Hadi lagi-lagi menawarkan jasa baiknya. Sepertinya dia tahu dengan kesulitan yang dialami oleh Mbak Lina. Buktinya, selepas berkata begitu, dengan terlebih dahulu meminta maaf. Dia melepaskan kacamata Mbak Lina yang lensanya memang kotor dan tak sempat dibersihkannya. Dengan telaten dia membersihkannya. Lantas sambil menebar senyum, dia memakaikan kembali kacamata itu. Sebab sebelah tangan Mbak Lina memang masih memegang payung dan sebelah tangan yang satunya lagi harus memegang ransel Mas Hadi. Semua rentetan kejadian itu sungguh telah membuat debaran aneh di dalam diri Mbak Lina semakin bertambah hebat.
Terlebih ketika di antara deras hujan itu tubuh Mbak Lina bersentuhan langsung dengan tubuh Mas Hadi. Jadinya tuh in the wow. Ya, secara memang Mbak Lina harus menyetujui tawaran Mas Hadi yang ingin mengantarkan pulang. Lina juga semakin merasa iba padanya demi melihat sekujur tubuhnya yang atletis itu harus basah kuyup. Bahkan pakaian ganti yang ada di ranselnya juga mengalami nasib yang sama. Sekarang bagaimana? Semua pakaian Mas basah kuyup. Mas masih tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta, kata Lina kepada Mas Hadi ketika perjalanan sudah sampai di dekat rumah Mbak Lina ini. Sambil tersenyum, dia menjawab, nggak apa-apa Lin, Mas kan bisa pulang dulu dan menunda perjalanan sampai besok. Oh ya, maafkan aku ya, Mas nggak bisa mengantarmu sampai rumah. Takut menimbulkan pikiran yang tidak-tidak di mata orang tuamu. Debar-debar di dada Mbak Lina terasa semakin tak menentu. Itu wow. Sambil tertunduk, Mbak Lina berujar, terima kasih banyak atas bantuan Mas Hadi. Maafkan Lina kalau selama ini membenci Mas Hadi. Rupanya Lina salah menilai siapa sesungguhnya Mas Hadi. Dia tersenyum simpatik. Sudahlah, nggak perlu dilebih-lebihkan Lin. Apa yang aku lakukan sudah menjadi kewajibanku sebagai teman dan tetangga sekampung, jawabnya itu. Teman, berpikir Mbak Lina nih. Tak disangka kalau ternyata dia menganggap Mbak Lina sebagai seorang teman. Padahal selama ini Mbak Lina begitu memusuhinya. Bahkan pernah berpapasan dengannya, Mbak Lina sama sekali tak menggubrisnya, apalagi menegurnya. Padahal waktu itu Mas Hadi sempat menegur Mbak Lina, malah dicuekin coba. Malam itu mereka berpisah di sebuah tikungan jalan yang sepi ketika hujan telah mereda. Tikungan jalan inilah yang kemudian menjadi jalan kenangan bagi mereka berdua. Begitulah kisah yang melatar belakangi berseminya rasa cinta di dalam hati mereka berdua. Tak disangka Mas Hadi begitu menawan hati Mbak Lina, sampai-sampai Mbak Lina harus pasrah dalam pelukannya. Bahkan hanya sekitar 6 bulan saja dari peristiwa itu, mereka memutuskan untuk segera menikah. Keputusan ini memang terasa begitu cepat. Namun mereka memang tak bisa lari dari kenyataan. Ibarat benih-benih yang subur, maka cinta kasih di antara mereka memang tak boleh dibiarkan tumbuh liar tanpa perawatan. Dan mereka pun sepakat untuk merawat benih-benih cinta itu lewat ikatan perkawinan yang sakral. Apalagi kedua orang tua dari kedua belah pihak juga merasa tidak keberatan. Singkat cerita, upacara pernikahan antara Mbah Lina dan Mas Hadi pun akhirnya berlangsung dengan sangat meriah. Dalam resepsi pernikahan itu, banyak teman yang berbisik di telinga Mbah Lina bahwa mereka amat surprise, terkejut dengan pilihan Mbak Lina ini. Mereka tentu tahu bahwa selama ini Mbak Lina memang sangat membenci Hadianto. Menanggapi komentar teman-teman, Mbak Lina pun hanya bisa menebar senyum kepada mereka. Dalam hal ini, Mbak Lina juga enggak tahu kenapa bisa begini. Yang pasti, Mbak Lina sayang sama Mas Hadi, itu aja ya. Kasih sayang Mbak Lina mendapat balasan yang setimpal dari Mas Hadi. Dia juga begitu menyayangi Mbak Lina, memanjakannya, bahkan juga penuh perhatian terhadap Mbak Lina. Setidaknya kenyataan ini memang diterima pada tahun pertama usia pernikahan mereka. Meskipun akhirnya berubah 180 derajat.
Nah, di sini topik utamanya, endingnya tuh di sini loh. Runyamnya tuh di sini. Oke. Kira-kira setahun setelah pernikahan mereka bersamaan dengan usia kandungan yang baru berusia 3 bulan, Mas Hadi mengajak Mbak Lina merantau ke Jakarta. Dengan penuh sukacita ditinggallah kampung halaman yang terletak di pinggiran kota Sleman itu. Di Jakarta, pada mulanya keadaan memang berlangsung baik. Mas Hadi yang bekerja di sebuah perusahaan kontraktor itu bisa membahagiakan Mbak Lina dengan kelimpahan materi meskipun mereka tidak hidup dalam kemewahan. Namun dia selalu mencukupi sebuah kebutuhan Mbak Lina. Tak hanya itu, Mbak Lina juga amat dimanjakannya. Karena waktu itu memang Mbak Lina ini memang sedang hamil muda. Mas Hadi selalu melarang Mbak Lina untuk bekerja yang berat-berat. Di rumah kontrakan mereka yang cukup besar, Mas Hadi mempekerjakan 2 orang pembantu. Meski Mbak Lina merasa cukup dengan seorang pembantu saja, tapi Mas Hadi bilang, pokoknya Mas enggak mau kamu bekerja berat. Ingat, jaga kesehatan bayimu. Begitu alasan Mas Hadi yang selalu memanjakan Mbak Lina. Karlina atau Mbak Lina ini merasa sangat beruntung sebab Tuhan memberikan suami sebaik Mas Hadi. Setidaknya kenyataan yang indah ini terus menyertai perjalanan rumah tangga mereka hingga usia anak pertama. Menginjak tahun keempat dan Mbak Lina mulai mengandung anak kedua. Ketika usia kandungan anak kedua ini baru menginjak 2 bulan, prahara itu tiba-tiba datang menghempas. Perusahaan tempat Mas Hadi bekerja mengalami kebangkrutan setelah terbukti terlibat kasus korupsi dengan rekanan perusahaan BUMN. Mas Hadi harus menerima PHK sepihak dengan uang pesangon yang tidak seberapa besar. Masih untung uang pesangon ini bisa digunakan untuk membeli sebuah rumah mungil di kawasan Cinere, Jakarta Selatan. Kenapa tidak kita gunakan untuk modal usaha saja, Mas? Kan kita masih bisa kontrak rumah, kata Mbak Lina saat Mas Hadi ingin memutuskan untuk menggunakan uang pesangonnya membeli rumah. Mas Hadi jawab, ini Jakarta, Lin. Rumah itu penting untuk masa depan kita. Soal pekerjaan, Mas akan berusaha keras agar bisa segera mendapatkannya. Mudah-mudahan ada teman Mas yang mau menolong kita, jawabnya sambil memeluk Mbak Lina. Pokoknya aku nggak mau anak kedua kita tinggal di rumah kontrakan, tegasnya sambil mengusap-usap kandungan Mbak Lina. Betapa bangganya Mbak Lina mendengar tekad Mas Hadi. Dan Mbak Lina yakin dia bersungguh-sungguh dengan tekadnya. Selama ini dia selalu dapat membuktikan apa saja yang dicita-citakannya. Sebab dia memang tipe orang yang senang bekerja keras dan pantang menyerah. Toh pada akhirnya kenyataan berkhianat atas keyakinan itu. Entah apa yang menyebabkannya, Mas Hadi tiba-tiba berubah menjadi sosok yang rapuh. Di tengah kerapuhan itu, sikapnya juga mulai berubah. Dia yang selama ini selalu lembut dan penuh kasih sayang terhadap keluarga, terutama terhadap istrinya, kini berubah kasar dan mudah naik darah. Dia juga mulai sering pulang malam dengan mulut bau minuman keras. Padahal setahu Mbak Lina, Mas Hadi bukanlah seorang peminum, malah dia seorang yang amat taat beribadah. Apakah kesulitan ekonomi telah merubah Mas Hadi? Sepertinya tidak. Setahu yang diketahui oleh Mbak Lina, Mas Hadi tidak pernah mengeluh soal keuangan.
Bahkan dia selalu memberikan uang belanja yang kadang-kadang terlampau banyak dan berlebihan. Padahal sepengetahuan Mbak Lina, Mas Hadi belum mendapatkan pekerjaan sejak di PHK dari perusahaan kontraktor itu. Hampir setiap hari dia juga tinggal di rumah. Bahkan kadang-kadang dia lebih banyak tidur siang. Memang malamnya dia pergi keluar rumah dan baru pulang menjelang subuh. Apakah Mas Hadi kerja malam? Tidak mungkin. Mbak Lina pun langsung menanyakannya. Kalau boleh tahu Mas, dari mana kamu bisa mendapatkan uang ini? Mendapatkan uang ini Mas, bukankah Mas belum bekerja? Tanya Mbak Lina suatu sore ketika Mas Hadi memberikan setumpuk uang dan dia ingin langsung berpamitan. Kamu tidak perlu tahu dari mana uang itu aku dapatkan. Yang penting uang itu halal, jawab dia lalu mengecup kening Mbak Lina dan segera ngeloyor pergi. Seperti biasanya, Mbak Lina melepas kepergian Mas Hadi dengan dada dipenuhi debar-debar kecurigaan. Naluri Mbak Lina mengatakan, pasti ada sesuatu yang tengah disembunyikan oleh suaminya ini. Entah apa. Yang pasti, hati kecil Mbak Lina mengatakan ada sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Naluri seorang istri terhadap suaminya memang tak pernah salah. Firasat buruk dari Mbak Lina ini akhirnya terbukti dengan ditemukannya selembar foto perempuan di dalam saku kemeja Mas Hadi. Meski usianya barangkali lebih dewasa dari Mbak Lina, namun harus diakui kalau perempuan itu jauh lebih cantik bila dibandingkan dengan Mbak Lina sendiri. Siapa perempuan ini Mas? Tanya Mbak Lina. Mas Hadi, suami dari Mbak Lina ini sepertinya sedikit terkejut melihat foto perempuan yang ditunjukkan. Namun dia pun tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan, kecuali hanya sekedar mengangkat alis. Oh, itu namanya Iriani, teman Mas Hadi waktu kuliah di Yogyakarta. Dia yang memberikan pekerjaan kepada Mas sehingga semua kebutuhan rumah tangga kita bisa terpenuhi. Katanya dengan nada ringan. Dia menengkuk teh hangat yang disediakan sambil membaca koran di tangannya. Santuy. Maksud Mas gimana? Aku penasaran. Rupanya Mbak Lina masih penasaran juga. Mas Hadi menarik tangan Mbak Lina. Lalu katanya, Iriani itu pengusaha hiburan. Kebetulan salah satu nightclubnya membutuhkan tenaga akunting. Walaupun aku ini seorang insinyur sipil, sedikit-sedikit aku juga bisa pembukuan sederhana. Karena itu aku terima tawaran dari Iriana ketika dia memintaku bekerja di nightclub miliknya itu. Ya, daripada nganggur, kita kan butuh banyak uang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga kita. Mas Hadi mengusap-usap perut Mbak Lina yang semakin besar sembari menyambung. Apalagi sebentar lagi si kecil akan lahir. Kita harus menyambutnya dengan semua persiapan yang pantas dibanggakan. Dari jawaban yang diberikan Mas Hadi kepada Mbak Lina, Mbak Lina pun sedikit merasa lega mendengar penjelasan dari Mas Hadi tersebut. Meski dalam hati Mbak Lina masih merasa kurang puas, ada sesuatu yang mengganjal itu. Kalau benar Iriani itu teman kuliahnya semasa di Jogja dulu dan memberinya pekerjaan, lantas mengapa foto perempuan cantik itu harus ada di saku kemeja Mas Hadi? Jadi pertanyaan kan? Apa perlunya coba seorang bawaan membawa-bawa foto bosnya? Kecamuk perasaan ini memang sengaja dikendalikan Mbah Lina. Sebab Mbah Lina juga tidak ingin ada pertengkaran. Biarlah aku
mengalah asalkan segalanya berlangsung baik, pikir Mbak Lina dalam hatinya. Selepas persalinan anak yang kedua, kebaikan yang dimimpikan itu malah berubah jadi neraka. Kecurigaan Mbah Lina selama ini bukan tanpa alasan. Hubungan Mas Hadi dengan Iriani memang bukan sebatas teman ataupun sebatas seorang bawahan dengan bosnya. Ya, mereka menjalin hubungan lebih dari itu. Buktinya apa? Yaitu Mbak Lina melihat sendiri ketika dini hari itu Mas Hadi pulang dengan diantar mobil milik Iriani. Dari balik tirai jendela, Mbah Lina melihat bagaimana mereka berkecupan dengan begitu mesra. Bibir mereka saling berpagutan sedemikian rupa sehingga tanpa terasa air mata Lina mengalir seperti lahar menuruni bukit. Sangat menyayat hati sekali. Aduh, jadi kasihan juga nih. Mas Hadi amat terkejut ketika membuka pintu kamar dan melihat istrinya tengah menangis sesenggukan sambil memeluk bantal guling. "Kamu kenapa, Lin?" tanyanya dengan suara berat dan parau. "Kau kejam, Mas. Aku tak menyangka kau akan mengkhianati cinta kita," balas Mbak Lina di antara seduh dan tangis yang sulit ditahannya. Mas Hadi nampaknya merasa bersalah dengan kesedihan Mbah Lina ini. Dia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya barusan dengan Iriani telah disaksikan sendiri oleh istrinya. Sebagai bukti dia berkata, "Maafkan aku, Lin. Bukan maksudku untuk menyakitimu, tapi kenyataan ini memang harus sama-sama kita hadapi." Sambil menahan tangis, Mbak Lina bertanya, "Kenyataan seperti apa, Mas?" Mas Hadi bermaksud memeluk Mbak Lina, namun Mbak Lina mendorong tubuhnya. Meski begitu, dengan sabar dan tenang, dia masih berusaha menjelaskan. "Iriani tiba-tiba datang ketika kondisiku sedang rapuh, Lin. Aku telah berusaha lari dan menghindar darinya, tapi aku tak bisa melawan kenyataan. Kehadiran Iriani mengusik semua kenangan itu. Ya, aku harus jujur mengakuinya bahwa dia adalah cinta pertamaku, dan cinta itu harus kandas karena Iriani tak dapat melawan keputusan orang tuanya yang telah menjodohkannya dengan seorang pengusaha kaya. Aku juga tak bisa melawan kenyataan ini. Aku kalah dan patah hati. Sampai kemudian aku bertemu denganmu di malam berselimut hujan ketika sepeda motormu mogok. Entah mengapa tiba-tiba aku merasa tidak ingin bertindak bodoh dengan terus menghabiskan hidupku untuk menyesali cintaku pada Iriani. Aku ingin melabuhkan cinta itu padamu. Ternyata Tuhan mengabulkan harapanku. Kau mau menerima cintaku. Bahkan akhirnya kita menikah dan punya 2 orang anak seperti sekarang ini. Apakah aku salah dengan semua ini, Lin? Apakah aku juga salah kalau harus menjalin hubungan dengan Iriani demi mendapatkan uang untuk membiayai semua kebutuhan keluarga kita?" Mbah Lina semakin sedih dengan pernyataan ini. Di keadaan tangis Mbah Lina yang semakin mengembang pilu, tak ada sepatah kata pun yang bisa diucapkannya. Perasaan Mbah Lina telah hancur berkeping-keping dan merasa dirinya telah tertipu oleh cinta. Mengenai suami Iriani yang kaya raya itu telah meninggal akibat kecelakaan, dan kini dia berstatus sebagai seorang janda tanpa seorang anak pun. Dengan harta dan perusahaan peninggalan suaminya, Iriani hidup dalam kemewahan. Bahkan karena itu pula dia tak segan-segan memberikan uangnya kepada Mas Hadi
Yang penting suami dari Mbah Lina itu mau menemaninya kapan dia membutuhkan. Betapa menyakitkan membayangkan jawaban pertanyaan ini. Apakah yang dimaksud membutuhkan itu hanya sebatas menemaninya ngobrol, makan, atau jalan-jalan, atau mungkin lebih dari itu? Menjijikkan sekali jika Mas Hadi juga harus menemaninya tidur. Pemikiran dari Mbah Lina ini. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh Mbah Lina kalaupun kenyataan itu yang terjadi? Mustahil Mbah Lina bisa melarang Mas Hadi untuk bertemu dengan Iriani, cinta pertamanya. Walau bagaimanapun, posisi Mbah Lina sebagai seorang istri memang lemah. Dengan 2 orang anak, Mbah Lina merasa amat takut kehilangan tulang punggung keluarga. Bukannya takut memikirkan diri sendiri, tapi dirinya takut membayangkan anak-anaknya yang akan hidup tanpa seorang ayah atau hidup dengan serba kekurangan. Padahal mereka jelas membutuhkan banyak biaya, baik untuk membeli susu atau untuk biaya kesehatan mereka. Jadi, karena itulah Mbah Lina harus berkorban. Apakah keputusan dari Mbah Lina ini cukup bijaksana? Entahlah. Tapi menurut saya pribadi sih bijaksana. Mbah Lina sendiri tak tahu pasti. Yang dirasakan kini adalah kenyataan hidup yang semakin pahit. Mas Hadi semakin jarang di rumah. Bila Mbah Lina menanyakannya, maka dia akan menjawab dengan kasar dan dengan kalimat yang mengiris-iris hati. Aku cari uang untuk kamu dan anak-anak kita. Apa kamu mau aku terus tidur sepanjang hari sementara anak-anak menangis karena butuh susu, makanan, dan semuanya? Apakah kamu juga mau dikata-katai orang sekampung bahwa kita kere padahal sudah bertahun-tahun tinggal di Jakarta? Kamu pasti nggak mau kan? Kalau sudah begini, paling-paling yang dilakukan Mbah Lina cuma bisa menangis. Dan Mbah Lina pun semakin sering menangis sendirian setelah Mas Hadi mengutarakan keinginannya untuk segera menikah secara resmi dengan Iriani. Mungkin kenangan indah bersama Iriani memang telah meracuni hati nurani Mas Hadi, atau mungkin pula karena sebab-sebab lainnya. Ya, melihat dari sikapnya yang nyaris tak pernah bisa melupakan Iriani walau sedikit pun, buktinya ketika tengah bermesraan dengan Mbah Lina, dia kerap menyebut-nyebut nama Iriani hingga tak terasa membuat hati Mbah Lina menangis. Agaknya bukan tidak mungkin ada sesuatu yang aneh telah menimpa diri suami dari Mbah Lina. Apalagi bila dia coba melawan keinginannya untuk tidak menemui Iriani, maka tengah malam dia pasti akan merintih-rintih menyebut-nyebut nama perempuan itu. Apakah Mas Hadi telah terkena serangan ilmu pelet atau pengasian atau apapun namanya? Entahlah. Dugaan ini tidak bisa dipastikan. Hanya yang Mbah Lina tahu, seringkali dirinya melihat Mas Hadi melamun seorang diri. Dari sorot matanya, Mbah Lina tahu bahwa dia sesungguhnya tak ingin semua ini terjadi. Aku tidak bisa berpisah lagi dengan Iriani, Lin. Kumohon mengertilah keadaan ini. Izinkan aku menikah dengannya, dan aku berjanji akan membuat hidupmu bahagia bersama anak-anak, kata Mas Hadi suatu malam. Aneh sekali dia mengatakan itu dengan air mata membasahi wajahnya. Jika Tuhan memang telah menetapkan Iriani sebagai jodohmu, walau hatiku hancur, aku akan coba ikhlas menerima dia sebagai maduku, Mas. Ya, mungkin inilah satu-satu pengorbanan yang bisa diberikan buat anak-anak kita, sahut Mbah Lina sambil mencoba menahan tangis. Mas Hadi memeluk Mbah Lina
mereka pun saling bertangisan. Entah untuk apa tangisan itu, mungkin untuk cinta mereka berdua atau mungkin juga untuk kepasrahan yang harus dikorbankan. Yang jelas Mbah Lina tahu pasti kalau Mas Hadi ingin lari dari kenyataan, dia masih memiliki nurani untuk mencintai anak dan istrinya dengan sepenuh hati. Apalagi Mbak Lina bisa merasakan pada dasarnya dia ingin menghindar dari Iriani, namun dia tidak memiliki kekuatan yang berarti untuk lari dari kenyataan itu. Yang masih menjadi pertanyaan dalam benak Mbak Lina adalah, benarkah kecintaan Mas Hadi kepada Iriani merupakan suatu hal yang alamiah? Dan apakah pernikahan Mas Hadi dengan perempuan itu sudah merupakan ketentuan ilahi? Sebab menurut Mbah Lina sendiri, lelaki memang berhak memiliki istri lebih dari satu sesuai dengan tuntunan agama yang dianutnya. Kalau benar itu yang terjadi, maka Mbah Lina rela dengan semua kenyataan pahit yang akan dihadapi. Namun jika yang terjadi sebaliknya, artinya kecintaan Mas Hadi pada Iriani karena dipengaruhi kekuatan ilmu gaib, maka Mbak Lina takkan pernah rela. Baik Mbak Lina, oke. Saya pribadi doakan untuk Mbak Lina, semoga keadaannya semakin membaik dan menjadi keluarga yang samawah seutuhnya. Amin. Sekian dulu cerita cinta yang saya bagikan kali ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan mendapatkan hikmahnya. Bagi kalian yang belum bergabung di channel saya ini, silahkan untuk menekan tombol merah subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan cerita dan pengalaman dari berbagai macam orang yang tentunya berbeda-beda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.